Festival Kalimantan, Lautan Flora. Saudara pemirsa, saya Urban Osateki Abdulmen. Hari-hari saya sebagai seorang jurnalis yang biasa ada di kampung dan perkotaan, dan saat ini saya bersama-sama dengan ibu-ibu hebat. Menurut saya mereka lah ibu-ibu hebat yang sebentar mereka akan bercerita tentang apa yang mereka lakukan setiap pribadi. Sehingga yang sangat menarik lagi, ada seorang giat sosial yang selalu ada. Nanti Ade Yos akan menyampaikan terkait apa yang dia lakukan. Saudara pemirsa, jangan kemana-mana, ikut kami akan diskusi ringan tapi pasti. Oke, baik. Bagaimana dari distrik Eligobel? Iya. Apa yang Ade lihat dan merasakan situasi di sana? Kita dengar langsung seorang pegawai distrik, tapi aktivitas hari-harinya seperti apa? Tapi lebih jelas kita coba dengar. Iya. Aktivitas ibu-ibu di Kampung Bupul, distrik Eligobel. Awalnya mereka tidak ada aktivitas, tapi ketika ada kegiatan UMKM yang muncul di Kampung Bupul berkaitan dengan Festival Kalimantan, mereka antusias dan semangat untuk bergabung dalam kegiatan UMKM dengan beberapa produk-produk yang salah satunya ibu-ibu dari Bupul Kampung mereka sudah laksanakan, salah satunya tepung sagu, dan nanti ada beberapa pengolahan lagi dari sagu, ikan, daging, dan beberapa produk-produk yang ada di Kampung Bupul untuk kita persiapkan untuk Festival Kalimantan dan juga untuk kedepannya di tahun 2024. Baik, saudara, saudara pemirsa, itu situasi yang seorang distrik. Tapi kita belum perkenalkan nama. Nama siapa sebagai publik pemirsa? Iya, nama saya Gabriela Wunijai. Saya pegawai distrik, salah satu kepala seksi pemerintahan umum di distrik Eligobel. Oke, baik, saudara. Sekarang kita masuk dengan yang menangkap kreativitas lokal yang menurut saya, saudara pemirsa, kita akan mendengarkan bahwa ide gagasan ini ada salah satu perempuan hebat, dan dia sudah dari kecil tinggalkan suku Ye. Tapi bagaimana keterpanggilan dia, dan dia akan hadir bersama-sama saudara-saudaranya, orang tuanya, untuk bagaimana sama-sama menyampaikan hal menarik yang ada di suku Ye, tepat di Kampung Bupul. Bagaimana, saudara? Silakan. Saudara pemirsa, terima kasih untuk diskusi kali ini sangat menarik. Perkenalkan, nama saya yang sudah tidak asing lagi, Yosefin Iriani Keamijai, selaku perempuan inspiratif Papua Selatan. Dan malam ini kami bersama kumpul di sini untuk menceritakan bagaimana permulaan kami merencanakan dan juga bisa sampai produksi. Jadi yang lalu kami sempat berkunjung ke distrik Eligobel, Kampung Bupul, dan bertemu di sana dengan mama-mama. Jadi saya melihat di sana ada keluarga saya, mereka sudah selesai pangkur, dan di sana potensi sagunya sangat bagus. Nah, dari situ saya berpikir untuk bagaimana punya ide untuk kembangkan tepung sagu. Karena waktu tahun lalu saya sempat ke Jakarta untuk mengikuti nominasi Duta Young Ambassador Kementerian Pertanian, dan itu potensi sagu di Kabupaten Merauke, khususnya di suku Yainan, itu sangat bagus untuk dikembangkan dan juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat di mana bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi saya melihat seperti itu. Ya, berarti saudara waktu keluar dari Kampung Bupul itu sejak kelas berapa dan usia berapa, dan saat ini keterpanggilan harus pulang ke kampung? Jangka waktunya seperti apa? Iya, saya dibesarkan dari keluarga TNI. Bapak saya seorang TNI dan bertugas di Kampung Bupul. Saya kecil di sana, saya lahir di sana. Di sana kami tinggal, dan 3 tahun yang saya berumur 3 tahun ya, saya berumur 3 tahun dan meninggalkan Bupul, besar di kota sampai
34 tahun baru saya balik lagi ke sana. Namun saya melihat satu peluang besar yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang ada di sana bersama mama-mama. Karena mereka di sana, di kampung saya, banyak sekali potensi yang bisa kita ambil dari mama-mama. Walaupun mereka tinggal di kampung, tapi mereka juga bisa bersaing dengan mereka, saudara-saudara kita di kota begitu. Oke, baik, saudara. Ketika saudara bisa itu sedikit cerita tentang seorang Josephine. Saya boleh katakan di sini bahwa dia adalah seorang perempuan pekerja sosial yang luar biasa, saudara pemirsa. Ketika saudara pemirsa akan mengetahui ini dirinya seperti apa, silakan nanti berkoordinasi langsung dan melihat waktu-waktu sepak terjangnya seorang perempuan hebat, perempuan Papua yang ada di perbatasan tepat di Kampung Bupul, kelahiran Kampung Bupul. Tapi saya menarik sekali, saudara pemirsa, kita akan dengar ada kisah menarik yang seorang Josephine akan bercerita tentang masa kecilnya dia merasa trauma, tetapi dia kembali. Apa sih? Kita dengar langsung. Iya, seingat saya waktu saya kecil di Bupul itu memang saya dibesarkan dengan keluarga dan juga situasi masyarakat yang mereka sangat peduli dengan kami dan juga kekeluarganya sangat bagus di sana. Namun ada satu kejadian yang memang saya tidak bisa lupa, itu waktu saya masih kecil dan sempat ada kelompok dari organisasi lain yang memang ingin berbuat tindakan yang kurang menyenangkan, sehingga itu membuat saya akhirnya menjadi trauma untuk ke Bupul, karena kisah itu sangat susah dilupakan gitu. Karena bapak saya saat itu bertugas di Kampung Bupul dan situasi itu terjadi di saat kami sedang tidur malam gitu. Jadi itu membuat saya akhirnya untuk kembali ke Bupul lagi itu kayak susah begitu ya, walaupun pernah saya tugas di Muting pulang balik, tapi untuk masuk ke kampung-kampung di daerah Yenang saya kayak trauma begitu. Tapi satu semangat saya ketika kemarin berkunjung ke Kampung Bupul bersama seorang penggagas Festival Kalimaro, di mana Bapak Pastor ini punya rencana dan tujuan yang bagus untuk membangun generasi muda, khususnya di suku saya, dan saya tertarik sekali untuk membantu Bapak Pastor gitu, dan juga teman-teman saya yang memang kami melihat potensi di sana sangat bagus untuk bagaimana bisa angkat UMKM. Jadi kebetulan saudara perempuan saya kerja di distrik dan kami sempat ke sana, kami sempat ngobrol bagaimana ini ya kami mengaktifkan UMKM, dan itu direspon baik oleh mama-mama di sana. Dan puji Tuhan kami sudah melewati satu proses, yaitu di mana niat kita untuk bisa memiliki satu usaha gitu. Baik, saudara pemirsa, itu sebuah kisah masa kecil yang seorang Josephine merasakan, dan itu perlu diceritakan, dan itu menjadi motivasi setiap pribadi. Dan kenapa dia harus terpanggil dan harus kembali ke Kampung Bupul? Ternyata dia memiliki segudang skill, saya boleh bilang bahwa segudang ilmu yang dia dapat, dan dia tidak memikirkan bahwa kisah lama itu akan mengganggu dia. Tetapi saat ini dia merasa bahwa dia harus berbagi. Tetapi saya mungkin mendengar ketika ke sana punya rasa nyaman itu ketika ada apa, ada pos, dan itu apa ucapan harapan untuk dalam perjalanan itu, harapan itu untuk seperti apa untuk kepada petugas-petugas yang jaga setiap pos ketika merasa trauma dan kembali lagi, itu punya harapan akan aman atau seperti apa? Silakan. Iya, untuk saat ini memang kita bersyukur sama pemerintah pusat karena sudah sudah taruh tentara di sana untuk bertugas, polisi keamanan yang bertugas di wilayah kami di perbatasan. Dan itu juga satu apresiasi saya kepada pemerintah bahwa di situasi saat ini memang masyarakat perlu mendapat kenyamanan, ya, diperlakukan dengan nyaman sehingga mereka juga bisa cari makan dengan nyaman, terus bisa kembangkan potensi yang ada di diri mereka tanpa harus takut sesuatu apapun yang akan terjadi gitu. Jadi harapan saya ke depan ketika bapak-bapak khusus dari kami TNI, Polri,
stakeholders yang ada di sana ketika ada program gitu ya, program dari pemerintah yang harus masyarakat lakukan. Dengan kenyamanan mereka bisa lakukan semuanya gitu. Dan itu menjadi motivasi juga ketika saya pergi ke sana, saya melihat di sana sudah banyak pos ya, pos polisi, pos tentara, dan itu menjadi satu motivasi pada saya bagaimana saya harus bisa bangkit bersama saudara-saudara saya di kampung gitu. Jadi apapun yang sudah dilakukan sebagai ilmu, sebagai skill yang dimiliki, tidak hanya sendiri tapi kita berbagi kepada saudara-saudara kita sehingga kita juga bisa maju bersama-sama gitu. Baik, saudara pemirsa, itu perjalanan dan harapan untuk setiap pos jaga ini di sepanjang jalan ketika aktivitas dari kota ke Kuel Bopol itu akan berjalan mulus karena ada pos-pos yang menjamin itu, sehingga dengan harapan bahwa ketika persiapan festival Kalimaru pertama dan kedua, harapan dari Ade Yosefin sebagai pekerja sosial dan luar biasa, harapannya keamanan akan dijamin. Setelah itu kita coba mendengarkan ada dua mama yang mama hebat dan waktu yang singkat tapi mereka bisa produksi sebuah tepung sagu. Seperti apa mereka kerja berapa hari dan menghasilkan tepung sagu dari suku Yena. Siapa penggagasnya dan seperti apa yang mereka rasakan? Bagaimana mama proses tepung sagu ini mama rasakan seperti apa dari awal? Rencananya seperti apa? Mama awalnya punya niat, impian seperti apa sehingga hari ini mama bisa melakukan yang terbaik untuk publik bisa ketahui bahwa ini dilakukan selama berapa hari. Coba mama sampaikan kepada publik supaya publik juga bisa mengetahui seorang ibu dari kampung Bopol tidak ketinggalan dengan saudara-saudara yang tinggal di kota. Silakan mama. Nah, ini dari saya, Sarah Unijay. Saya sudah pernah lihat tepung sagu ini tapi dari kampung Tambat. Dalam hati saya itu sudah lama saya rindu dan saya ingin mau tahu kenapa di Tambat saya bisa rasa sagu tepung, kenapa di Bopol tidak bisa, dan kenapa kita tidak bisa buat, atau saya pribadi tidak bisa buat. Setelah ada berita dari adik atau cucu saya, Yos, mama dorang harus pangkur sagu karena ada mau buat untuk sagu tepung. Di situ saya semangat. Oh, ini yang saya selama ini saya rindu. Saya ingin mau tahu dan saya ingin mau belajar. Perencanaan untuk dapatkan sagu, bagaimana semangat saya? Saya rumah jauh Tugu ke dalam untuk hubungi teman ibu yang satu ini. Di situ saya dapat 7 ibu. Dan 7 ibu saya sarankan bahwa kita siap, kita pergi pangkur sagu. Setelah itu nanti Ibu Yos yang turun untuk pelatihan pembuatan tepung sagu. Ternyata setelah sagu sudah jadi, Ibu Yos kirim berita lagi ke Bopol, ke kampung, bahwa 2 orang yang nanti turun untuk pelatihan di Merauke. Itu kami tidak ada biaya sama sekali. Dan biaya saya tidak langsung pergi. Pemikiran saya memang tidak ada biaya. Tapi saya rasa di saku saya ada. Berarti saya bisa transportasi untuk teman saya. Dan sampai di Merauke, terjadilah 2 hari saya mendapat tepung sagu.
Banyak saya punya pengalaman, banyak Siap. punya materi, banyak punya ilmu. Tapi kapan baru saya ungkapkan saya punya ilmu ini? Mungkin lewat kegiatan sapu tepung ini, dan masih ada ilmu lain lagi yang saya akan keluarkan untuk saudara-saudara saya atau teman-teman saya. Seorang kaum perempuan. Karena selama ini kaum perempuan di belakang. Tapi sekarang kaum perempuan akan di depan. Terima kasih. Ya, saudara pemirsa, itu seorang mama dengan punya kerinduan. Ternyata Ade Josephine punya relasi bagus sehingga bisa bertemu dengan mama-mama dari kampung. Dan hari ini beliau fasilitasi sehingga dua mama harus turun dan lakukan pelatihan di seorang ibu yang pernah juga dikader oleh seorang Josephine. Seperti apa ibu? Kaderkan siapa? Dan hari ini beliau Ade Josephine mendampingi, tetapi ada yang melatih dari mama berdua sehingga terjadi dua tepung sagu. Iya baik, saya menceritakan sedikit tentang kisah perjuangan saya memperjuangkan tepung sagu Trio Papua Sagu ya, yang saat ini sudah dikenal banyak masyarakat dan juga bahkan para pejabat daerah sudah mengkonsumsi gitu ya. Jadi awalnya saya bertemu dengan saya punya senior ini, dia menjual sagu plastik 10.000 harganya, dan itu dia ambil tepung sagunya dari Bovendigul, dan juga prosesnya juga belum sampai ke tepung ya. Jadi dia hanya jual sagu biasa saja. Jadi dia main ke rumah saya, lalu saya bilang, kakak bagaimana kalau kita uji coba tepung sagu, kakak coba bikin di rumah tepung sagu seperti apa, terus kita uji coba dengan sagu produksi yang dari Merauke punya juga, coba kita tes begitu. Ternyata sagu yang selama ini kita tahu itu kan pakai mesin, sedangkan kami ini kan dari hasil pangkur sagu gitu. Jadi sagu ketika turun dari Bovendigul, sudah langsung seorang kakak senior saya namanya Ibu Lydia Mikan. Kebetulan dia juga pernah dulu punya warung makan di depan Mandiri, Bank Mandiri dekat rumah sakit. Jadi beliau sudah pengalaman untuk berbisnis gitu. Ketika dia main ke rumah, kami coba, ternyata tepung sagu hasil pangkur itu lebih halus dibandingkan yang langsung dari pohonnya langsung ke mesin. Sudah dari situ kita pikirkan bagaimana kalau kita coba buat label produksi ya, brand produksi. Jadi saya membantu dia dengan keterbatasan saya untuk kita buat nama. Kita cari nama juga sendiri. Jadi Trio Papua Sagu tuh karena nama anaknya, dia punya anak 3 gitu. Jadinya trio gitu kan. Siap. Jadi Trio Papua Sagu itu awalnya itu memang kita rubah labelnya juga berapa kali. Kita desain dia, terus untuk foto tepung sagu di sini kami ke Wasur Kampung, kami ambil daun sagu terus kami buat, pokoknya kita mulai semua tuh dari nol gitu. Jadi ada kesalahan kita ini lagi bersama begitu, sampai izin sampai pelatihan saya kasih kenal sama teman-teman untuk pelatihan. Jadi senior saya Ibu Lydia, dia juga ikut pelatihan dari dinas karena kami sudah masukkan tepungnya ke toko. Bahkan untuk penjualan dia juga kami sudah kirim ke luar Merauke begitu. Jadi sudah mulai bagus labelnya, penjualannya. Jadi Badan POM juga Ibu Lydia juga urus, terus halal juga, sertifikasi halal, dan itu membuat satu motivasi ke kakak perempuan dia bahwa saya sudah bantu dia begitu, jadi dia tambah semangat berjualan gitu. Nah, beberapa hari lalu kami sempat diskusi terkait untuk pengembangan UMKM di suku Yenan. Jadi itu juga harapannya Ibu Lydia ini untuk bagaimana bisa berbagi ilmunya kepada mama-mama yang lain lagi gitu. Jadi kami via kontak saja, via telepon begitu ya, via telepon. Sedangkan saya sudah koordinasi ke kampung begitu sama ibu adik saya Ella Wanijai. Kami sudah koordinasi, terus mama juga bapak di
tempat pangkur juga dorong semua sudah oke. Setelah mama berdua turun dari kampung tidur di rumah saya, langsung malam kami mama dong tidak istirahat, langsung kami lanjut ya mama, iya kan? Kita lanjut. Jadi itu macam mama juga semangat begitu, baru datang langsung seperti ini, wah ini berarti kita mau harus belajar nih. Jadi sudah saya bilang mama kita ke sana supaya mama dong bisa lihat proses seperti apa. Sampai di rumahnya Ibu Lydia, dia bilang, aduh kenapa kamu datang malam-malam begini nih. Saya juga ada badan tidak enak, tapi sudah karena memang dia rasa saya berjasa untuk dia. Dan dia juga ingin berbagi ilmu, akhirnya malam kami eksekusi. Tidak tunggu lama lagi, langsung kita eksekusi, mulai perendaman, mulai apa namanya, tapis ya, tapis pertama. Ampas sagunya masih, ampas ininya masih banyak, ampas sagunya masih banyak, jadi kita rendam semalaman begitu. Tidak sangka-sangka mama orang juga belajar langsung, jadi kakak perempuan tidak buat baru nanti mereka lihat, tapi mama langsung eksekusi begitu, mereka langsung kerjakan. Jadi tepungnya jadinya cepat karena mereka langsung kerjakan proses dari pertama sampai terakhir. Jadi kita butuh waktu kalau tidak salah, karena pertama kita timbang 15 kilo ya. 15 kilo, dan itu kan ada airnya juga, ada airnya. Jadi memang setelah keringnya tuh kita dapat yang hari pertama 4 kilo lebih. Terus hari kedua tadi berapa kilo? Berapa bungkus tadi? Yang kesana tidak. 8 kilo, jadi lumayan lah begitu. Jadi pengalaman yang saya berikan motivasi sebagai inspiratif perempuan kepada saudara saya, senior saya, itu menjadi berkat juga bagi kita mama-mama dari Kampung Bopol, dan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya untuk di Kampung Kuel, Torai, Rambu, Tanas, dan juga Kampung Po untuk kita bisa mulai. Jadi kita sekarang tidak perlu untuk banyak punya rencana, tapi kita langsung eksekusi karena dalam rangka Festival Kalimaru ini UMKM Yainan sudah harus tampil begitu. Dan kita sama-sama punya motivasi sendiri untuk bagaimana kita bisa bikin produk yang lain lagi, dan puji Tuhan tadi kita sudah susun produk-produk apa saja yang nanti kita mau kerjakan gitu. Kira-kira demikian. Baik, saudara pemirsa, itu seorang Josephine bercerita tentang apa yang dia miliki dan dia punya niat, dan dia membuat satu kejutan sehingga menghadirkan 2 mama, dan turun dengan secara tiba-tiba ternyata mama berdua mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Saudara pemirsa, kita dengar dari salah satu ibu yang merasakan bagaimana cara proses, mama merasakan proses itu, mama pegang sendiri, rasakan seperti apa. Silakan mama. Suara besar. Dari saya Yohana Tuomide. Kita dari sana, mama tidak ada uang sama sekali. Mama ini ada kerja di perusahaan. Sementara ini saya lepas dulu. Karena mama berpikir begini, saya coba dulu. Baru Yosina adik juga, adik perempuan. Sudah dari sana. Jadi teman ini yang bayar mobil. Saya kosong. Saya sampai di sini. Kita masuk, kita tidak istirahat. Langsung lewat saja. Langsung adik perempuan bilang, ayo kita lewat saja sudah. Sampai di sana kita mulai kerja. Saat sore itu kita mulai ini rendam sagu. Sudah. Nanti jam berapa itu baru kita mulai ini. Adik perempuan bilang sudah, biar nanti besok baru kita lanjut lagi kembali. Jadi macam saya punya pikiran ini, macam saya mau tidak kerja juga, macam pikiran soalnya di sini. Ini bagus ini. Tidak usah. Ya, saudara pemirsa, kita bisa dengar seorang ibu punya merasa bangga, merasa puas ketika yang tidak terpikirkan ketika datang ternyata hasil yang memuaskan. Sehingga saya berpesan kepada mama-mama Papua yang ada di kampung-kampung, bahkan ada di kota, kalau yang memiliki ilmu, tolong berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu konsep yang paling sederhana sekali. Hari ini saya hadir dan diskusi dengan mama-mama hebat
Saya merasa bangga, saya seorang laki-laki yang terlahir dari seorang ibu, jadi saya harus ada di sini. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu yang ada di kampung, yang ada di kota, bahkan generasi tingkat SD, SMP, SMA, mari. Ini ada kita punya kakak-kakak hebat yang mereka siap untuk berbagi di momen festival Kalimaro ini. Silakan bisa pantau kita di sekretariat festival dan silakan bisa muncul ke Kampung Bopul, suku Yenan seperti apa. Ada kita akan temukan perempuan-perempuan hebat yang memiliki segudang prestasi yang sangat luar biasa. Tetapi saudara pemirsa, kita harus mendengarkan juga seorang perempuan muda yang bertugas di distrik dan bagaimana dia merasa aktivitas yang begitu padat. Tetapi dia cinta kepada seorang mama-mama yang penuh semangat ini sampai 2 ibu bisa ada di kota. Bagaimana? Ya, permisa. Salah satu kebanggaan tersendiri buat saya selaku perempuan asli Yenan dari Bopul dan juga mewakili 6 kampung suku Ye yang ada di distrik Kobel, Kabupaten Merauke. Kebanggaan besar bagi saya untuk bisa membagi pengalaman, membagi waktu saya yang begitu sibuk, begitu antusias dalam pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil di distrik Kobel. Tetapi dengan adanya program atau kegiatan Festival Kalimaro dan juga UMKM yang ditugaskan atau ambil bagian dalam kegiatan ini, bagaimana supaya saya selalu membagi waktu sesibuk saya dengan pekerjaan dan juga tugas yang diberikan sebagai koordinator UMKM ibu-ibu Kampung Bopul, terutama distrik Kobel yang 3 kampung lokal yang ada di bagian atas, Kuel, Tanas, dan Bopul. Dan saat ini memang kita baru mulai dari Kampung Bopul, sehingga Kampung Tanas dan Kuel tidak menjaga kemungkinan untuk kita bergandengan tangan mengajak ibu-ibu dengan berbagai macam aktivitas dan juga keterampilan yang ada di masing-masing kampung. Untuk sementara ini kita baru mulai dari Kampung Bopul. Saya sebagai koordinator mengajak ibu-ibu semua karena mereka antusias, semangat. Mungkin selama ini ibu-ibu beranggapan tuh bahwa sagu ini mungkin cuma bisa kita pengolahannya sebatas bakar, kukus, dan tidak bisa menjadikan uang. Tapi setelah muncul UMKM dan salah satu saudara saya Ibu Yusupina mengajak ibu-ibu untuk sagu ini bisa kita jadikan sebagai bahan dasar kue, bahan dasar kerupuk dan sebagainya yang bisa menjadikan modal usaha untuk ibu-ibu ke depannya. Siap. Baik, saudara pemirsa, itu yang dapat disampaikan dan saya juga perlu sampaikan kepada pemirsa bahwa bukan selain sagu, tapi ibu-ibu ini akan mengerjakan hal-hal yang mungkin ada di pasaran, bahkan tidak ada. Dan ini mereka sudah punya konsep yang sangat super luar biasa dan kita tunggu di bulan Oktober, nanti mereka siapkan apa-apa yang mereka rencanakan mulai dari bulan ini, September dan Oktober itu kita akan ketemu apa yang terkonsep. Dan mereka akan buat misalnya gastro seperti apa, ikan denden seperti apa, dan ini banyak hal yang mereka akan siap. Dan ini mereka memiliki kualitas yang sungguh super luar biasa. Dan mereka juga sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan setiap orang. Dan saya rasa bahwa ini momen yang paling luar biasa. Sehingga Festival Kalimaro ini mempersatukan kita dari kepala kali sampai muara. Mari kita bergandeng tangan. Yang punya ide, mari kita sama-sama kerja. Kita sama-sama berpikir. Saat ini kita tidak bisa sama-sama paku siku. Tapi dalam momen ini saya berharap untuk semua harus bergandeng tangan. Anda orang-orang hebat, kalian perempuan-perempuan hebat, laki-laki hebat, mari
melihat situasi yang ada di kampung, jangan dilihat di kota saja, tetapi kampung mempunyai aset yang sangat luar biasa yang kita harus jaga. Dan kita coba membuat perubahan dari kampung, kita melatih produksi harus keluar dari kampung. Itu harapannya. Sehingga saat ini saya bersama-sama dengan ibu-ibu hebat yang kita akan cerita seperti apa yang tadi kita sudah bercerita. Dan kita dengar juga ada seorang adik yang cantik, muda. Dia akan bercerita tentang apa dalam perjalanan dia sampai hingga saat ini ada di kota. Silakan adik. Selamat malam semua. Selamat malam pemirsa. Perkenalkan, nama saya Siva Benanjay. Saya berasal dari Kampung Po, Distrik Jagebo, Kabupaten Merauke. Saya mahasiswi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Musamus Merauke. Ya, pertama itu saya kakak Ibu Yos ya. Kakak dia inbox tanya kabar. Ketemu Bapak pertama. Habis itu tanya saya, kuliah kah sekolah Dek? Saya bilang saya kuliah Kakak. Sudah begini Kakak bilang kok tinggal di mana? Saya bilang masih bingung tempat tinggal Teng. Kakak bilang sudah tinggal dengan Kakak gitu. Sudah begini saya bilang sampai belum ada uang Kakak, nanti baru turun kalau sudah ada uang. Sudah ada uang, saya turun. Kaget Kakak bilang foto Mama dengan Bapak dulu di Pangkur Sagu, ada Pangkur Sagu. Saya bilang Kakak sudah ini Pangkur Sagunya tuh kita sudah selesai, jadi tempat pengolahannya tuh kita sudah bongkar. Jadi nanti saja begitu Kakak. Sudah, Kakak bilang sudah turun saja dulu deh. Nanti baru foto lagi toh kalau Mama dan Bapak pangkur. Sudah sampai sini, Kakak bilang dari Bupul ada mau naik, mau turun. Mau kegiatan besok. Mau bikin pelatihan buat pembuatan tepung sagu. Nanti kok ikut untuk lihat-lihat supaya pulang ke Po bisa ajar mau Mama di sana, anak-anak muda, bukan mau Mama sih, anak-anak muda khususnya generasi muda Papua ya, yang lebih khusus lagi Kampung Po suku Yeina. Ya sudah Tante, saya juga tidak ada uang taksi jujur, tapi kakak perempuan bilang sudah ikut saja nanti kakak yang bayar gitu. Ya sudah, kita jalan sama-sama ikut Tante sama kakak perempuan kita ke kakak yang di Ternate. Rumah produksi. Iya, rumah produksi. Sampai di sana ada melakukan apa di sana ketika sampai di rumah produksi Ibu? Lalu apa yang ada lakukan saat itu di sana? Ya sampai di sana saya mengamati pengamatan sambil bantu-bantu, sambil tanya-tanya juga, banyak tanya saya. Jadi sambil pengamatan, sambil bantu-bantu, sambil tanya-tanya ke kakak yang itu instruktur pembuatan tepung sagu. Apakah ada yang terlintas dalam pikiran Ade untuk setelah mengamati, dan apa yang ada dalam hati Ade untuk ke depan dan memulai dari seperti apa? Ya, yang terlintas di pikiran ya, itu mungkin saya bisa pulang ajar adik-adik dong di sana, generasi muda dong di Jagebo, lebih khusus di Kampung Po. Tidak ke mama-mama sih, saya lebih fokus untuk nanti ajar adik-adik dorang. Bukan adik-adik saya, tapi kakak-kakak, generasi muda kakak. Siap. Lalu ketika Ade di sana, Ade melihat instruktur dan dua mama dari kampung ini sebagai seorang calon atau mahasiswa. Sudah sebagai mahasiswa dan melihat dua mama dari kampung ini, bagaimana situasi seorang mahasiswa untuk melihat seorang ibu dari kampung pada saat produksi? Ya kagum sih, karena semangatnya kayak semangat sekali begitu, karena sudah capek tapi masih punya semangat untuk belajar ya.
Ya. untuk belajar buat tepung sagu. Siap. Jadi berarti saudara pemirsa itu seorang mahasiswa yang semester berapa sekarang? Siap semester akhir. Semester akhir, dan dia ketika ada di rumah produksi dia mengamati saudara pemirsa, dia melihat dan dia bertanya sepintas sekilas dia bertanya, tetapi beban dia untuk akan pulang di kampung Po, dan bagaimana menggandeng tangan dengan saudara-saudara di sana untuk melanjutkan apa yang dia lihat dan apa yang sudah dilaksanakan oleh seorang Yosefin. Seperti itu. Lalu bagaimana Mama merasakan waktu produksi di rumah produksi, apa yang Mama rasa tidak enak ketika produksi sagu? Yang Mama rasa tidak nyaman? Karena tepung sagu ini dia akan menyebar kemana-mana, tapi Mama perlu sampaikan kepada pemirsa bahwa seperti apa yang saya proses, dan itu menurut Mama bagaimana? Kalau dari Mama sampai di sana, saya dengan teman ini kita dulu mulai ambil loyang dulu, baru kita taruh sagu di loyang besar, baru kita tuang air. Terus saya dengan teman ini, saya di satu loyang, baru dia di satu loyang. Jadi kami dua ini baku bantu begitu. Siap. Mama, ketika Mama satu beda loyang, tapi apa yang Mama merasa tidak nyaman ketika Mama proses sagu? Sudah pemirsa, kita akan dengar bagaimana kenyamanan mereka aktivitas dalam rumah produksi. Sekarang kita berbicara itu, mereka rasa tidak nyaman apa? Pada saat saling atau pada saat kena air, apa yang Mama rasakan supaya pemirsa juga bisa termotivasi bahwa memang kita kerja seperti apa? Kerjanya semangat, tapi pada saat ayak tepung sagu ini kena debunya, itu yang membuat. Tapi dalam hati saya, dan saya tidak dalam hati, saya bicara, biar pekerjaan sejelek-jelek ini, dan memang pribadi saya ini tidak ada jabatan apa-apa. Saya bilang teman saya, ayo mari, kita ini seorang janda-janda. Luar biasa. Lebih bagus kita kerja seperti yang ini. Hari ini kita kerja tidak ada uang, tapi besok lusa, tahun depan, pasti kita akan berubah. Saudara pemirsa, perempuan-perempuan Bopo, dengar ya, si orang ibu bilang hari ini kita tidak ada uang, tapi lewat pelatihan ini mereka akan menyimpan segudang uang di sini. Begitu ya Mama? Iya. Ya, itu harapan Mama. Tapi selanjutnya, ketika mandi debu dan seorang instruktur bicara seperti apa? Ada pernah katakan apa untuk Mama yang Mama termotivasi? Atau seorang Yosefin pernah katakan apa yang menurut Mama? Sama sekali tidak ada? Tidak. Wah, saudara pemirsa, luar biasa. Walaupun mandi debu, tetapi mama ini hebat karena mereka sudah punya keyakinan bahwa hari ini saya hadapi, tetapi kemudian saya akan menikmati. Bagaimana seorang Yosefin untuk bercerita tentang sebuah konsep dan melahirkan dengan 2 hari, saudara pemirsa. Tepung sagu ini 2 hari dari bubul. Kita dengar, Yosefin akan bercerita. Iya, saya menyambung dari diskusi kami malam hari ini bahwa semangatnya memang mengalahkan segalanya. Saya juga sebenarnya capek, tapi karena rencana memang hari ini kita ada seminar. Saya punya rencana untuk bagaimana bisa menampilkan mereka juga dari kampung, sehingga orang tidak melihat bahwa di kota beda sama di kampung, atau di kampung tidak bisa. Dan itu kita telah membuktikan bahwa hari ini mereka berhasil mempromosikan apa yang mereka sudah buat selama 2 hari ini. Jadi capeknya kayaknya hilang ya, karena saking bahagianya. Wow, luar biasa. ilmu kita dapat, Bahkan sudah laku. tepungnya kita dapat, promosi juga kita dapat, kita bisa berbagi berkat ke orang lain. Dan puji Tuhan hari ini kita punya hasil pertama tepung dibeli semua oleh Bapak Bupati Kabupaten Merauke, dan itu menjadi Di waktu motivasi. apa? Di waktu Iya. pada saat Saat seminar tadi
itu memang ada kita sudah bawa tepungnya di tempat seminar, maksudnya memperkenalkan saja dulu, memperkenalkan bahwa ini hasil kita sudah ada. Istilahnya yang selama ini mungkin kita ada bicara-bicara di media atau kita ada merencanakan sesuatu, itu kita buktikan hari ini bahwa dalam 2 hari kita bisa proses sagu begitu. Dan ucapan terima kasih saya memang sangat luar biasa. Kita punya ibu instruktur, dia walaupun seorang perawat di RSUD dan juga punya usaha yang berjalan aktif, dia tidak pernah mau pelit ilmu untuk berbagi sama sesama kita, dan itu menjadi peluang bagus ketika mama-mama sudah mengambil peluang itu dan mereka mendapatkan akses, sehingga kedepannya saya bisa promosi untuk pemasaran. Jadi pengalaman dari tepung sagu yang lalu senior saya punya, itu saya kerjasama dengan toko-toko di Merauke. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kami akan melakukan itu kepada tepung sagu dari suku Yainan gitu, sehingga setelah izin-izin ataupun Badan POM dan halal sudah ada, kita sudah bisa distribusi lebih luas gitu. Jadi harapan saya kepada mama yang lain ketika mau bergabung dengan kami, boleh. Kami tidak pelit ilmu ataupun akses ya. Kami tetap bisa berbagi sehingga motivasi dari mama-mama ini bisa menjadi berkat bagi banyak perempuan ataupun saudara-saudara kita yang laki-laki, boleh begitu. Jadi hari ini kita sempat bawah juga tepung sagu kami untuk dipromosi di seminar hari ini. Kebetulan Festival Kalimaro Pantai Arafura ini melakukan seminar sehari di mana para pejabat dari pihak fakultas, kampus ya, pendidikan, dan juga dari masyarakat adat, kami semua berkumpul sehingga bisa satu pemahaman, satu motivasi ke depan untuk bagaimana kita bisa sukseskan festival kita ini. Karena festival ini akan mengangkat kehidupan kami orang Marin dan orang Yai, di mana budaya-budaya yang telah hilang kami akan angkat kembali, termasuk sagu adalah ibu bagi kami semua, di mana sagu telah melahirkan generasi-generasi penerus bangsa, dan saat ini juga generasi yang makan sagu juga sudah jadi pejabat besar. Luar dan biasa. itu iya kakak, jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini tambah semangat nih karena sudah produksi. Dan setelah produksi, setelah saya promosi, itu ada pesanan-pesanan juga ada masuk ke WA saya. Namun saya batasi karena dari produksi kami masih sedikit. Terus izinnya yang untuk Badan POM juga mungkin saat ini ketika ada mungkin pejabat daerah yang punya bidang di Badan POM mungkin bisa sama-sama dengan kami kolaborasi sehingga kami punya produk-produk makanan juga dari suku Yainan bisa difasilitasi dan dipermudah sehingga bisa tampil di Festival Kalimaro nanti. Dan generasi muda suku Yainan, kita adalah generasi emas bangsa, sehingga kita sama-sama saling mendukung, saling merangkul untuk bagaimana bisa motivasi kita punya saudara-saudara yang lain sehingga mensukseskan festival ini kakak begitu. Siap, saudara pemirsa, itu sebuah cerita yang menarik dan harapannya dari seorang Josephine, pekerja sosial yang sangat luar biasa, orangnya santai tapi pasti, saudara pemirsa. Bisa lihat seperti apa Josephine, tapi saya butuh statement dari seorang pegawai distrik yang statement harapannya seperti apa? Harapan saya dan saudara saya Josephine, kita bergandengan tangan, semangat support untuk ibu-ibu kita atau saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung, berbagi pengalaman, sehingga produk-produk atau hasil-hasil unggulan yang ada di kampung-kampung bisa menjadikan sesuatu yang menghasilkan uang yang mungkin selama ini mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di Bukul, sagu atau selain sagu, ikan, daging yang bisa jadikan uang atau kerajinan tangan dan segala macam, mereka berpikir itu bahwa tidak akan laku. Karena mungkin pada saat ini
kita tinggal di sana dengan masyarakat, mereka berpikir bahwa kita buat sesuatu mungkin tidak bisa untuk dijadikan uang. Tapi ketika mereka yang lain lihat bahwa kita sudah hasilnya, tepung sagu ini akan menggerakkan ibu-ibu yang lain untuk mari sama-sama untuk, oh ternyata sagu ini bisa jadikan uang dan bisa pengolahannya tidak seperti dibakar atau di apa, tapi bisa jadikan tepung, bahkan kue dan segala macam yang dari hasil. Berarti ibu yakin untuk akan mengakomodir semua ibu-ibu? Yakin? Saya usahakan. Nah, saudara pemirsa, diusahakan untuk bagaimana merangkul ibu-ibu di kampung dan anak-anak muda untuk bagaimana kerja sama-sama untuk membuat sebuah produksi selain sagu dan produksi lainnya. Jadi kalian yang tidak pernah ke Bupul, saya mau kasih tahu di sini bahwa silakan saatnya harus pergi di suku Yenan, melihat, mengetahui cerita-cerita misteri dan apa yang menjadi menarik sana. Saya pikir saudara pemirsa, jangan ketika kalian dengar dan penasaran, silakan ke suku Yenan, kalian akan mendengarkan cerita yang super luar biasa. Itu harapan dari seorang pegawai distrik yang hari-harinya menghabiskan waktu, tapi dia juga biasa kerja untuk ibu-ibu, makan dan bawa, tinggalkan kantor, dan sudah disampaikan tadi. Harapan Mama ketika ke depan seperti apa? Silakan Mama. Ketika Mama dapat pelatihan dan Mama akan pulang di kampung, apa yang Mama punya harapan dan mau buktikan di kampung? Bahwa saya sudah memiliki ilmu. Saat ini kita bangkit. Misalnya harapan Mama apa? Dari saya punya harapan. Saya kan di kampung, saya punya saudara laki-laki punya koperasi bantuan dari perusahaan kelapa sawit. Sekarang ini koperasi mati, tutup karena modal. Mungkin dengan ini dan dengan praktek pelatihan saya di segala macam bidang. Ya Mama sudah pernah lalu itu praktek apa selain tepung sagu hari ini? Tepung sagu, abon ikan kakap, kerupuk ikan gastor, pentolan ikan mujair kakap, dan keripik pisang, cendol dari sagu. Saudara pemirsa, seorang ibu janda dari kampung Bupul, kita sudah bisa mendengarkan bahwa dia memiliki ilmu dan sudah pergi. Dan saat ini dia mengenal dirinya. Jadi saya pikir anak perempuan Papua, kamu hebat-hebat. Tiru dari seorang ibu janda yang punya semangat yang luar biasa. Silakan Mama, selanjutnya apa yang mau? Jadi saya pelatihan tepung sagu, mungkin saya bisa langsung produksi di koperasi saya, dan koperasi itu bisa berjalan dengan saya punya pelatihan ini. Tepung sagu, mungkin abon ikan, semua saya akan dagangkan. Siap. Saudara pemirsa, kita sudah bisa dengar Mama katakan jelas bahwa akan produksi dan akan bersama-sama mencari pasaran bersama Ade Yosefin dan kampung. Terlepas dari Mama, kita akan kembali ke seorang Mama lagi untuk menyampaikan harapan Mama ketika pulang nanti. Apa yang Mama mau lakukan? Kalau dari Mama, kalau pulang ini mungkin Mama persiapan sekali kali dua ini. Mungkin berapa hari Mama kerja 4 hari kan. Lalu Mama bicara dengan paman begini sama turun lagi, bawa turun sagu lagi. Dan temanin begitu. Kalau begitu Mama buat ini sudah macam tidak mau kerja lagi. Siap. Saudara pemirsa, Ibu ini kerja di perusahaan yang berada di Kampung Bupul dan hari-hari ini menghabiskan waktu di Bupul di perusahaan, dan perusahaan ini memang dia babat hutang habis, tapi seorang ibu datang untuk mau kerja. Tetapi hari ini
Ibu datang di kota mendapat pelatihan bagaimana cara produksi sagu sampai menjadi tepung. Dan hari ini ibu menyatakan bahwa macam tidak semangat untuk kerja di perusahaan karena dia mendapatkan ilmu yang super luar biasa, saudara pemirsa. Di sini pun juga saya mau katakan bahwa hari ini ibu-ibu ini sudah dapat ilmu tentang produksi tepung sagu. Saya berpesan kepada saudara pemirsa, khusus orang Papua, khusus Papua Selatan, jaga hutanmu, lestarikan pohon sagumu, karena ibu-ibu hari ini mulai kerja tepung sagu. Hari ini kita mulai berkebun, hari ini kita menanam sagu sebanyak-banyaknya. Kita hentikan prinsip-prinsip ego dan tinggalkan hutang. Dan hari ini ibu-ibu hebat kita sudah depan layar yang menyaksikan tadi, saudara pemirsa sudah bisa dengar masing-masing dengan masing-masing punya gagasan, punya prinsip. Saya berpesan bahwa jaga hutan dan lestarikan penanaman pohon sagu sebanyak-banyaknya, sehingga ibu-ibu kreativitas mereka akan bekerja bagaimana memproduksi sagu ini. Sagu dia akan menghasilkan berapa model tepung dan berapa macam hasil. Kita nanti ikuti di cuplikan berikut. Papon Poesis selalu ada, Papon Poesis untuk masyarakat, Papon Poesis untuk manusia dan alam Papua. Terima kasih. Selamat, sampai kita jumpa lagi.